apabila seorang hamba itu berbuat dosa, kita ini berbuat dosa, lalu kita berkata, kita buat dosa dan bercakap gitu, aku berbuat dosa ini karena takdir Engkau ya Allah. Kita berbuat dosa, aku berbuat dosa ini karena atas takdir Engkau ya Allah, karena keputusan Engkau. Maka Allah pun marah kepada hamba itu, dan Allah berkata, wahai hambaku, anta asa'ta, engkau orang yang jahat, engkau orang yang jahilta, wa asaita, engkau orang yang berbuat maksiat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bifadlihi khalaqal a'mala wa nasabaha 'alal 'amilin wa athna 'alaihim baina yadayil malaikatil muqarrabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin atqal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berkah ini kita masih dapat bertemu, berkumpul di madrasah ini untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan Allah rahmati dan ridai kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-120 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, idza arada Allah an yuzhira fadlahu 'alaika khalaqa fika wa nasaba ilaika. Apabila Allah menghendaki menampakkan atau menzahirkan anugerahnya atas engkau, maka Allah ciptakan amal pada engkau dan Allah nisbahkan amal itu pada engkau.
wa nasaba ilaika. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, terjemahan lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-120. Min tamami fadlillahi alaika ayyuhal abdu an khalaqa fika al-amala wa nasabahu ilaika bi an qala laka ya abdi anta muti'un wa muttaqin wa amil. Ala tara ila qawlihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sebahagian dari kesempurnaan anugerah Allah atas engkau, wahai seorang hamba, ayyuhal abdu, bahwa Allah menjadikan pada engkau suatu amal, ibadah, taat dan lain-lain itu, dan Allah nisbahkan amal itu kepada diri engkau dengan bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, engkau adalah orang yang taat. Kata Allah begitu, anta muti'un wa muttaqin wa amil. Engkau orang yang taat, orang yang bertakwa dan beramal. Ala tara ila qawlihi ta'ala, tidakkah engkau melihat perkataan Allah? Perhatikan perkataan Allah itu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga atas amal perbuatan kamu. Atau masuklah ke surga dengan sebab amalan yang kamu kerjakan. Jadi selama ini tuan-tuan sekalian, selalu kita bicara, selalu kita sampaikan, tidak ada hamba Allah itu siapapun dia yang masuk ke surga karena amalnya. Tapi Allah masukkan setiap insan itu ke surga karena rahmat Allah. Tapi firman ini mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga atas sebab amal yang kamu kerjakan. Jadi hadirin hadirat sekalian, tentulah kita faham nih, seakan-akan dia bertolak belakang. Selalu kita katakan masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi Allah katakan masuklah ke surga karena amal yang kamu kerjakan. Kita meyakini dari keterangan Al-Quranul Karim bahwa amal yang kita perbuat itu adalah ciptaan Allah. Memang begitu dia. Amal-amal yang kita perbuat itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang kita perbuat itu adalah merupakan ciptaan Allah. Apapun perbuatan kita itu adalah perbuatan Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Allah ciptakan kita dan segala yang kita buat ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal yang kita persembahkan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan atau taat misalnya itu adalah ciptaan Allah. Apabila kita diberi taat, maka itu anugerah Allah. Tuan-tuan sekalian, segala perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita berbuat taat, bisa kita berbuat taat, itu merupakan anugerah Allah. Malam ini kita berkumpul, setiap malam Khamis kita berkumpul di madrasah ini, mengaji bersama. Tuan-tuan datang dari jauh, dengan jalan, dengan kondisi jalan yang begitu itu luar biasa itu. Tapi tuan-tuan meninggalkan rumah
hanya untuk menuntut ilmu, tentulah pahalanya besar orang-orang yang menuntut ilmu itu. Jadi perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita taat, kita menuntut ilmu ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah itu ciptaan Allah, dan itu merupakan anugerah Allah. Allah nisbahkan pula kepada kita. Jadi Allah dengan anugerahnya menyebut kita orang yang taat. Anta muti'un wa muttaqin wa amil. Engkau adalah orang yang taat, engkau adalah orang yang bertakwa, engkau adalah orang yang beramal. Padahal ketaatan itu adalah ciptaan Allah, dan kalau kita berbuat taat itu anugerah Allah. Tapi Allah katakan kepada kita, anta muti, engkau orang yang taat. Makanya pada muqaddimah tadi disebutkan baina yadil malaikatil muqarrabin itu Allah memuji hamba-hambanya itu. Wa asna alaihim baina yadil malaikatil muqarrabin. Allah puji hamba-hambanya itu di hadapan para malaikat. Berkatalah Allah kepada malaikat di tengah-tengah malaikat, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku itu, fulan bin fulan, dia orang yang taat. Padahal ketaatan itu ciptaan Allah, dan kalau hamba itu berbuat taat itu anugerah Allah. Kita pun datang kemari atas hidayah dan rahmat Allah, anugerah Allah. Tapi Allah sebutkan kepada malaikat, lihatlah hambaku itu adalah orang yang taat. Lihatlah hambaku itu, dia mengaji, dia rajin mengaji, wahai malaikat. Padahal perjalanan itu, perbuatan itu ciptaan Allah. Rajinnya dia mengaji itu anugerah Allah. Jadi jangan kita merasa bisanya kita sampai ke Islam ini karena kita, jangan. Itu semata-mata karena rahmat Allah, karena anugerah Allah. Sampai kita kemari, anugerah Allah. Lalu Allah katakan, nisbahkan perbuatan itu pada kita, dia orang yang rajin. Begitu tuan-tuan. Ada orang bersedekah, perbuatan itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu dan segala apa yang kamu kerjakan, perbuatan kamu. Bersedekahlah dia. Ya, bersedekahlah dia. Perbuatan itu ciptaan Allah. Dan apabila seorang hamba itu bersedekah, itu merupakan anugerah Allah atasnya. Tapi Allah nisbahkan perbuatan itu kepada dia. Tengoklah hambaku itu, dia kuat bersedekah. Padahal ciptaan Allah, anugerah Allah, dia nisbahkan kepada orang itu. Bahkan dalam satu riwayat, malu Allah kepada hambaku itu. Kenapa? Dia banyak kali bersedekah. Nah, malu Allah kepada hamba. Malu aku, katanya. Malu aku mendirikan timbangan untuknya, karena banyak kali dia memberi makan hamba-hambaku yang lainnya. Itulah diantara min tamami fadlillah, diantara kesempurnaan dari kesempurnaan anugerah Allah itu dia. Luar biasa itu. Udahlah Allah menciptakannya, udahlah Allah yang memberi anugerahnya, Allah nisbahkan pula kepada orang itu. Fa idza syahida al-'abdu hadzal fadl al-'azima wastawla 'alaihi al-haya min sayyidihi al-karim wa antaliqa lisanuhu bid-du'a'i was-su'ali wa qala ya Rabb kama tafaddalta 'alayya bi khalqi at-ta'ah li ana khaliyun anha fil haqiqah wa wa'adtani ma'a dhalika ath-thawab al-jazil wan najata min al-iqabi fataqabbal minni wa anjis li
ma wa'adtani kana dzalika musiban. Bila seorang hamba, kita inilah hamba-hamba Allah nih, menyaksikan anugerah yang besar itu, ya, apabila kita sudah menyaksikan anugerah besar itu, apa dia? Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberikan anugerah, lalu Allah nisbahkan pada kita, itu namanya al-fadlul azim, anugerah yang besar. Bila seorang hamba menyaksikan anugerah besar itu, tuan-tuan sekalian, dan malu terhadap Allah, ya, seharusnya malu itu, malu terhadap Allah, lalu bertuturlah lisan kita dengan doa, kata kita kepada Allah, berkatalah kita kepada Allah setelah kita tahu nih, wahai Tuhan, sebagaimana Engkau berikan anugerah atasku dengan diciptakannya taat bagiku. Engkau ciptakan taat itu untukku, padahal aku tidak ada sebenarnya, dan Engkau janjikan yang demikian itu pahala yang besar, ats-tsawab al-jazil, selamat dari siksa, maka terimalah daripadaku dan luluskanlah bagiku janji yang Engkau janjikan kepadaku. Maka orang yang demikian dikatakan musiban, musib, apa dia? Adalah benar. Merendahlah kita kalau begitu, ada rasa malu kepada Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah memandang demikian, itu anugerah Allah berupa taat dan nisbah taat itu kepada kita, lalu kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, terimalah taat hambamu ini ya Allah. Elok begitu dia, terimalah taat hambamu ini Allah, luluskan janjimu kepada hamba dengan pahala yang besar, selamat dari neraka, maka orang itu adalah dikatakan musib, orang yang benar. Malu itu tuan-tuan sekalian, dulu masa lama dulu pernah kita cerita tentang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini, mohon maafnya, dulunya seorang penjahat yang pada akhirnya menjadi seorang wali. Ya. Jalan jadi wali itu begitu rupanya, jahat dulu jadi wali, tapi jangan diturut. Kita takut sepanjang umur jahat juga, jahat dulu menjadi wali. Datanglah anugerah Allah, dia pun bertobat, pergilah dia ke Mekah. Ketika dia wukuf di padang Arafah, kan wukuf di padang Arafah itu kan ada zikir-zikirnya, ada bacaan-bacaannya. Beliau tidak ada membaca itu semuanya. Ilmu itu yang luas rupanya. Tidak ada baca zikir-zikir yang diajarkan mutawif itu. Kalau wukuf nanti ini bacanya, sa'i ini bacanya. Beliau tak ada baca. Apa sikapnya? Menundukkan kepala selama wukuf di padang Arafah itu. Tak bergerak. Ketika beliau sudah mendengar suara-suara langkah, arti selesailah wukuf itu, barulah beliau angkat kepalanya berkata, apa katanya? Alangkah malunya aku padamu ya Allah. Malu, alangkah malunya aku padamu ya Allah. Untuk menyambut itu bukan mudah. Nah, kita bisa aja begitu, angkat malu aku ya Allah, bisa aja. Alangkah malunya aku kepadamu ya Allah. Kenapa? Malu dengan dosa-dosa yang begitu, tidak ada satu dosa pun kata itu yang tidak dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Ada seorang yang tidak pandai menulis, bonak, bahasa bonak namanya. Sedia aja bisa dapat dah. Bonak. Kelas 1 6 tahun. Kiolah kalau kelas 1 6 tahun, kelas 2 6 tahun. Ya begitu. 6 tahun kali 6. Diajarlah dia menulis oleh seorang guru. Pandailah dia menulis. Orang lain tak ada yang pandai mengajarnya. Diajarlah dia sehingga orang yang tidak pandai menulis ini pandai menulis. Kan hebat.
Kata guru tadi, coba kau tulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim, aku beri hadiah. Kan kalau bisalah dia menulis Bismillah tadi, dikasih hadiah dia, kan ada rasa malu kita tuh. Sudahlah kita diajar dengan baik, dengan ikhlas, pandai mengajar, dikasih hadiah, ada rasa malu. Dan ucapan pandai engkau menulis, ucapan itu sebetulnya pandai itu gurunya, tapi gurunya baik. Kau dulu bodoh, tak begitu dah. Untung ada aku, tak ada, itu guru tak baik itu. Engkau pandai menulis. Itulah sebagai analogi, permisalan, kiasan yang akan lebih dekat pemahaman kita terhadap apa yang saya sampaikan itu. Wa amma madhamus sifati wal a'mal wa masawihima fayaqtadil adaba an yusiba dhalika ila nafsihi wa an ya'tarifa bi anna dhalika min zulmihi wa jahli. Tadi sebagaimana kita sudah sebutkan bahwa apabila kita menyaksikan bahwa taat itu adalah ciptaan Allah, di situ kita disuruh untuk menisbahkan kita kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, hadirin yang saya muliakan, disuruh kita untuk menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah menisbahkan itu kepada kita. Kata Allah begini, engkau orang yang taat kepadaku. Ini kata Allah nih, engkau orang yang bertakarub kepadaku. Nah, kalau begitu dia, itu mesti dijawab, tidak demikian ya Allah. Ya. Tidak demikian ya Allah. Hamba bisa taat ini karena anugerah engkau. Hamba bisa datang ke Islam ini karena anugerah engkau. Hamba bisa bersedekah ini karena anugerah engkau ya Allah. Jadi demikianlah hendaknya setiap kali kita melakukan kebaikan atau mendapatkan kenikmatan, Allah nisbahkan pada kita, kita nisbahkan pada Allah. Maka hendaklah kita musyahadah bahwa semua itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah menyebutkan kita orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang beramal dan lain-lainnya, tapi hendaklah kita mengakui dan mengucapkan bahwa semua itu dari engkau ya Allah. Jangan dibilang engkau taat, memang iya. Jangan begitu ya. Wa amma madhamus sifat wal a'mal, adapun sifat-sifat tercela dan amal-amal yang jahat. Ya, tuan-tuan sekalian, kita berbuat maksiat, kita berbuat kemungkaran, ya segala kejahatan kita buat di muka bumi ini, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita melakukan hal ini, hal tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adab menuntut, adab tuh menuntut kita, adab seorang hamba kepada Tuhan menuntut bahwa menisbahkan kepada dirinya dan mengakui bahwa itu adalah dari kebodohan dan kejahilannya. Nah, jangan terbalik. Kalau maksudnya begini, kalau kita melakukan dosa, ya kalau memanglah kita melakukan dosa, karena kullu bani Adam khata', karena setiap bani Adam itu mempunyai kesalahan dan manusia tempat salah, tempat khilaf, dan kita dapat dipastikan pasti melakukan kesalahan itu. Bentuknya berbeda, kadarnya berbeda. Maka kalau kita melakukan kesalahan itu, kemaksiatan, kemungkaran dan lainnya, maka yang ditonjolkan kepada diri kita itu adalah kebodohan kita.
Katakan, ini kebodohanku, ini kejahilanku, ini kezalimanku. Walaupun hadirin sekalian, seluruhnya itu kullun min indillah, segala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan kita pernah sebutkan secara hakikat dan ma'rifat, baik dan buruk datang dari Allah. Namun secara adab dan syariat, baik disandarkan kepada Allah, buruk disandarkan kepada manusia itu. Qala Sahl ibnu Abdillah al-Tustari rahimahullah, idza amila al-'abdu hasanatan wa qala ya Rabb anta bifadlika ista'malta wa anta sahalta, syakarallahu ta'ala lah dzalika wa qala lah ya 'abdi bal anta ata'ta wa anta taqarrabta. Apabila seorang hamba, ini kata Sahal al-Tustari, beliau mengatakan begini, apabila seorang hamba berbuat satu kebaikan, lalu hamba tadi berkata, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang setelah kuperbuat, ya sembahyang, yang puasa, yang zikir, baca Quran, salawat, bersedekah, semuanya itu adalah ya Allah, perbuatan ini adalah anugerah Engkau. Aku bisa berbuat ini ya Allah atas karena anugerah Engkau ya Allah, karena pertolongan Engkau, karena taufik Engkau, karena hidayah dari Engkau ya Allah. Maka bersyukur Allah kepada hamba tersebut. Bahkan Allah berfirman, tidak, hebatnya Allah, tidak. Kita katakan ya Allah, aku ini datang jauh menuntut ilmu karena anugerah Engkau ya Allah. Kata Allah, tidak, bukan begitu, kata Allah. Engkau yang beramal tuh. Hebatnya Allah. Engkau yang buat itu, engkau yang rajin tuh, engkau yang rajin tuh, engkau yang taat itu, engkau yang takwa itu, engkau yang semuanya engkau. Kalau cakap kita begitu. Kalau kita mencakapkan, mengatakan pada Allah, ya Allah, aku berbuat baik ini karena Engkau ya Allah, Allah akan menjawab, tidak begitu, engkaunya itu, engkau yang baik itu. Ini kata Sahal ibnu Abdillah al-Tustari rahimahullah. Jadi begitu dia tuan-tuan. Apa saja kebaikan yang kita buat selama hayat kita ini, katakan ya Allah karena anugerah Engkau. Dan itu sudah berulang kita sampaikan, bahwa segala sesuatunya, tindakan kita, kelakuan kita itu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazara ila nafsihi wa qala ana amiltu wa ana ata'tu wa ana taqarrabtu, a'radallah ta'ala anhu wa qala ya 'abdi ana waffaqtu wa ana a'antu wa ana sahaltu. Itu kata Allah. Apabila seorang hamba pula berbuat taat dan dia memandang pada dirinya, aku yang beramal, aku yang berbuat taat ini, semuanya dia, akulah yang bersedekah. Kenapa? Karena dia merasa dia mencari harta itu bertungkus lumus, kata orang Melayu, bersusah payah dia siang dan malam mencari harta, sehingga melimpahlah hartanya itu, membuat dia enggan mengeluarkan harta, karena dia merasa diri dia yang mencari harta itu. Karena kepandaiannya, karena kecerdikannya, karena profesinya, dapatlah dia duit banyak, maka dia tak mau. Dia katakan, aku lah, tak mau aku, loteh aku mencarinya. Kau tenang-tenang takkan ku kasih begitu aja, tak bisa. A'radallah. Kalau ada hamba yang berbuat demikian, melakukan kebaikan dan mengatakan akulah yang melakukan kebaikan itu, a'radallah ta'ala,
Allah akan berpaling darinya, menjauh dari hamba itu. Kata Allah, bukan hanya menjauh, bukan hanya berpaling, Allah tuh marah dan berkata, tidak, aku yang beri engkau petunjuk dan taufik itu, aku yang menolong engkau sehingga engkau bisa bersedekah itu, bukan karena engkau, bukan karena harta engkau itu. Jadi tentu Allah marah kalau kita berbuat taat lalu kita akui itu adalah perbuatan kita. Maka Allah berpaling dan menjawab, bukan, itu bukan perbuatan kamu, tapi aku yang menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Itu kan pernah kita sebutkan Nafisah itu, Sayyidah Nafisah, 1000 dinar atau 1000 dirham diberi seorang yang kaya raja. Belum sampai lagi dia, belum sampai ke rumahnya 1000 itu habis disedekahkannya kepada fuqara wal masakin. Contohlah payah kita nak buat itu. Wa idza amila sayyi'atan wa qala ya rab, wa idza amila sayyi'atan wa qala ya rab anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta, ghadiba al-maula alayhi wa qala lahu ya 'abdi anta asa'ta wa anta jahilta wa anta asaita. Dan apabila seorang hamba itu berbuat dosa, kita ini berbuat dosa, lalu kita berkata, kita buat dosa dan bercakap gitu, aku berbuat dosa ini karena takdir engkau ya Allah. Kita berbuat dosa, aku berbuat dosa ini karena atas takdir engkau ya Allah, karena keputusan engkau. Maka Allah pun marah kepada hamba itu, dan Allah berkata, wahai hambaku, anta asa'ta, engkau orang yang jahat, engkau orang yang jahilta, wa asaita, engkau orang yang berbuat maksiat itu. So adab aja dia, asal lembu, serahnya pada Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu, beliau begitu tinggi adab Nabi Ibrahim. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Nabi Ibrahim itu tidak sandarkan kepada Allah. Makanya di hospital itu, di rumah sakit kan ada dia. Fa idza atau fa idza wa idza atau fa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia menyembuhkannya, Allah. Bukan diucapkannya. Kalau aku disakitkan, bukan begitu. Wa idza maritu, apabila aku sakit, atas ikhtiar kita. Salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Jangan kita biasakan menyalahkan orang lain. Kalau kita sakit, salahkan diri kita. Iku hasil Allah aja yang gono. Lah takdir Allah dah. Lotih dah, bubek mano-mano. Kalau teh bubek mana-mana dah, tak botah, tak hapol kena Allah. Ya. Allah juga yang kono. Jadi kalau kita berkata demikian, tuan-tuan sekalian, kita sandarkan, itu Allah marah. Kan ada dalil akli, naklin akli ini. Kita ni kan hidup ini dia mesti ada ikhtiar dia. Selalu saya contohkan, kalau ada sungai itu deras airnya, kita tidak pandai berenang, kita mau menyeberang, kan ada ikhtiar kita tuh. Ikhtiar itu sangat menentukan. Walaupun pada akhirnya sehebat apapun ikhtiar yang kita ikhtiarkan, kalau bahaya itu datang, tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya.
Tapi kita mesti ada ikhtiar. Mesti ada ikhtiar. Tak boleh tidak. Jangan pasrahkan diri kita. Ini jabariyah nanti. Sudahlah tahu sungai itu deras airnya dan kita tak pandai berenang, dia pun berenang juga. Kalau Allah takdirkan aku selamat, selamat. Kalau Allah takdirkan aku mati, mati. Matilah. Mati. Di situ kita mesti ada ikhtiar. Allah berikan akal. Ini aku tak pandai berenang. Air kau doa bukan main. Oh, tak bisa. Biar aku tobang pokok pisang dulu. Ya, tobang pokok pisang dulu. Dia punya aki. Boleh, boleh itu boleh mungkin. Ini tak ada orang ni. Jangan pula ini tebang tu pokok pisang orang. Ya. Ini kojab-kojab pagi dah hilang dah. Wa idza qala ya Rabb ana zalamtu nafsi wa ana asa'tu wa ana jahiltu aqbala al-maula wa qala ya 'abdi ana qadaitu ana qaddartu wa qad afawtu wa hakamtu wa satartu. Apabila hamba yang berbuat dosa tadi atau kita berbuat maksiat lalu dia mengakui ya Allah, kata dia, hamba telah menzalimi diri hamba. Kan elok pengakuan begitu tu. Nabi Adam saja dikeluarkan dari surga berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, mengakui kealpaan, mengaku kezaliman diri sendiri, kesalahan. Kadang payah betul mengakui kesalahan ni. Kalau mencari kesalahan orang lain mudah, mencari kesalahan diri sendiri bukan main susahnya. Jadi kalau seorang hamba itu berkata, ya Allah, hamba telah menzalimi diri hamba, zalamtu nafsi. Hamba yang jahat atau hamba yang jahili Allah, Allah akan berhadap padanya dan berkata, bukan engkau ya hambaku. Bukan main-mainnya Allah ni ya. Bukan engkau ya hambaku. Kita dah mengakui kezaliman. Akulah yang zalim ya Allah. Akulah yang jahil. Akulah yang berbuat maksiat. Kata Allah, aqbalal maula wa qala ya abdi ana qadaitu. Kata Allah, bukan engkau ya hambaku, itu adalah takdir aku. Aku, kata Allah. Dan engkau kuberi maaf, dan engkau tidak kusiksa, dan kututupi engkau dari segala dosa-dosa engkau itu. Allah berkata demikian kalau kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Tuan-tuan sekalian, kita mesti mengakui kesalahan-kesalahan kita itu. Makanya dalam kita berdoa itu banyak-banyak kita memuji, banyak mukaddimah doa itu banyak dia. Sebelum kita ucapkan doa banyak kita puji Allah, karena Allah paling suka dipuji. Contohnya, Allahumma rabbas samawat wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal hab wan nawa. Begitu dia. Munzilat Taurat, Injil wal Furqan dan seterusnya. Itu antara pujian-pujian sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirayu dulu ya. Dirayu dulu. Kesimpulan kita pada hikmah yang ke-120 ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah fadlullahi 'alal 'abdi fi khalqit ta'ati fihi wa nisbatiha ilaih. Anugerah Allah atas hamba pada menciptakan pada diri hamba dan menisbahkan taat itu kepada hamba. Perbuatan taat ciptaan Allah. Kalau kita berbuat taat itu anugerah Allah, dan perbuatan yang baik itu Allah nisbahkan kepada kita. Yang kedua, muqtadal haqiqah wal adab zahirun fil hasanah faya'tariful 'abdu annaha minallah.
tuntutan, hakikat dan adab itu nampak pada kebaikan, maka si hamba mengakui bahwa itu adalah dari Allah. Jadi kalau ada kebaikan itu sandarannya kepada Allah. Yang baik-baik itu sandarkan kepada Allah, adabnya begitu. Contoh, untung orang itu naik haji. Naik haji contoh ini. Untungnya orang bersedekah itu. Orang itu menjawab, itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Min fadlillah, min fadli Rabbi. Jadi ingat-ingat tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, kalau kebaikan itu sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, muqtadal haqiqah khafiyun fis sayyah fala yultafat ilaihi wa muqtadal adab zahirun fiha fayaqulul abdu annaha min nafsih. Tuntutan hakikat itu tersembunyi pada kejahatan, maka tidak dipandang tuntutan adab yang ditonjolkan. Jadi adabnya itu ditonjolkan, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian. Jadi kalau ada kejahatan, perbuatan jahat, tonjolan itu ditonjolkan kepada diri kita, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang jahat-jahat itu berasal dari engkau sendiri. Itulah dia hadirin hadirat sekalian, hikmah yang ke-120. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ya, ada manfaatnya untuk kita semuanya. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada hikmah yang ke-121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.